Shalom adik-adik. Bertemu lagi dalam ibadah Gereja Anak GKI Injil Kerajaan. Hari ini kita mau apa ya Kak ya? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Kami percaya adik-adik di rumah udah siap ya. Adik-adik di rumah udah siap ya. Udah mandi, udah siap memuji Tuhan. Oke, sebelumnya adik-adik absen dulu ya. Ketik nama, kelas, terus sekolah minggu pagi atau sore atau Sabtu ceria ya. Oke, di komen ya adik-adik ya. Boleh menyapa temennya. Tapi jangan ngomongin game ya, di komen ya. Gitu. Yuk kita siap-siap memuji Tuhan yuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik di rumah juga walaupun menonton tetap harus sikap berdoa ya. Kalau punya adik di rumah, adiknya juga diajari sikapnya tetap sikap berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga adik-adik yang ada di rumah juga semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melaksanakan ibadah dari awal sampai selesai dengan tertib, dengan taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita puji Tuhan ya. Tepuk tangan adik ya, semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari
kan hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus ya. Jadi turunnya Roh Kudus, mari kita kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita pasti bersukacita ya. Mari yang masih semangat puji Tuhan, percaya adik-adik pasti semangat memuji Tuhan. Yuk, semangat ya adik-adik. Semangat memuji Tuhan ya. Walaupun di rumah tetap semangat memuji Tuhan ya. Kami percaya kak, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya kak ya. Jadi tetap semangat biar imunnya itu kuat ya. Kita mau memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Yuk menyanyi lagi. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Muji Tuhan lagi ya Kak ya. Yuk kita sambil muji Tuhan di rumah kita. Sikap berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jamahlah hati anak-anak di rumah ya Tuhan. Adik-adik di rumah ya Tuhan. Walaupun mereka di rumah, kami percaya ya Tuhan. Engkau hadir di rumah mereka ya Tuhan. Engkau hadir dimanapun adik-adik berada ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, bulan Mei ini adalah bulan pemulihan buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, minggu yang pertama kemarin di bulan Mei, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Kak Devina. Siapa yang waktu itu mendengarkan? Ayo, pasti semuanya sudah mendengarkan ya. Nah, waktu itu Kak Devina cerita ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan lagi apa yang terjadi sama Kak Devina setelah dia dipulihkan sama Tuhan. Mau dengerin ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama ya. Nah, sekarang sudah ada Kak Devina. Halo Kak Sinta. Halo Kak Dev. Halo Dedi. Nah, gimana Kak Dev? Setelah Kak Devina dipulihkan sama Tuhan, apa yang Kak Devina rasakan? Nah, adik-adik, waktu Kak Devina sudah dipulihkan sama Tuhan, Kak Devina sudah ketemu Tuhan, dilawat Tuhan. Satu hal yang pasti, Kak Devina belajar terima keadaan Kak Devina. Kalau dulu Kak Devina nggak terima keadaan, suka menyalahkan. Kenapa sih kok aku lahir dari keluarga broken? Kenapa sih aku harus dari keluarga miskin? Kenapa sih nggak punya papa, nggak dapat kasih sayang papa, mama, kakak juga enggak. Saya selalu menyalahkan keadaan. Kenapa, dan kenapa. Dan saya juga menyalahkan diri saya sendiri, gitu loh. Dimana bahwa, oh berarti ini saya nih memang terlahir dari keluarga seperti ini. Dan saya tuh nggak berharga, saya tuh
nggak ada artinya kayak gitu. Nah, ketika Kak Devina dilawat Tuhan, di situ Kak Devina belajar yang namanya menerima keadaannya Kak Devina. Di situ Kak Devina mulai yang namanya mengucap syukur. Kak Devina lahir di keluarga seperti itu. Nggak gampang adik-adik, tapi Kak Devina tahu ada rancangan Tuhan dalam hidup Kak Devina. Kenapa Kak Devina dilahirkan di keluarga yang seperti itu. Nggak kenal Tuhan adik-adik, keluarga Kak Devina tuh nggak kenal Tuhan. Jadi KTP hanya KTP Kristen. Tapi ateis, nggak kenal Tuhan, nggak kenal Yesus, nggak mau Yesus-Yesusan. Terus juga papa juga main ilmu, main dukun-dukunan seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kenal Tuhan. Tapi di situ Kak Devina belajar yang namanya mengucap syukur. Bahwa tidak ada suatu yang kebetulan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya Kak Devina. Semuanya Tuhan sudah atur sedemikian, bahkan dalam kandungan ibunya Kak Devina. Dalam kandungannya itu Tuhan sudah merencanakan, Devina kamu lahir ya di keluarga seperti ini. Untuk apa? Satu, Tuhan berkata kepada Kak Devina, berdiri buat keluargamu. Waktu itu susah enggak? Susah adik. Berdiri buat keluarga yang semuanya itu enggak kenal Tuhan. Itu enggak gampang. Jadi domba di tengah serigala itu enggak gampang. Tapi Tuhan berkata, kenapa kamu lahir di keluarga seperti ini? Satu, aku mau kamu berdiri buat keluargamu. Aku mau kamu berdiri untuk keluargamu, seluruh keluargamu sampai diselamatkan. Dan sejak itu Kak Devina berdoa. Berdoa buat keluarga Kak Devina, berdoa buat papa, mama, kakak, semuanya Kak Devina berdoa. Berlutut setiap hari sama Tuhan, teriak, Tuhan tolongi keluargaku, selamatkan keluargaku. Nggak gampang adik-adik, nggak cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi bertahun-tahun lamanya Kak Devina terus berdoa buat keluarga Kak Devina. Diusir dari rumah berkali-kali. Kalau adik-adik ke gereja tiap minggu, itu adik-adik diantar ya sama orang tua. Kak Devina, mah aku mau ke gereja. Dilarang, ngapain kamu gereja-gerejanan? Gak usah gereja-gerejanan, gak usah Yesus-Yesusan, gak boleh. Tangisan air mata dulu waktu ke gereja. Jadi itu benar-benar Kak Devina di situ sedih sih, merasa kok Tuhan kok seperti ini. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, untuk itulah kamu dilahirkan di keluarga seperti itu. Maka dari itu adik-adik Kak Devina mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupku. Yaitu apa? Untuk berdiri buat keluargaku sampai seluruh keluargaku diselamatkan. Akhirnya satu persatu keluarganya Kak Devina mulai diselamatkan Tuhan. Mulai terima Tuhan Yesus. Jadi adik-adik Kak Devina mulai dipulihkan sama Tuhan. Mulai terima segala keadaannya Kak Devina, mengucap syukur. Dan di situ Kak Devina tahu tujuan hidup Kak Devina. Sudah bukan lagi menyalahkan Tuhan, tapi Kak Devina tahu tujuan hidup. Dan satu lagi, Kak Devina punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau dulu Kak Devina ceritakan untuk bermimpi, untuk bercita-cita. Kalau adik-adik ditanya, cita-citanya apa? Dokter, polisi. Kak Devina enggak bisa nyebut. Cita-citamu apa? Enggak bisa bilang. Diem tok. Kenapa? Lah miskin no. Enggak punya uang. Enggak bisa nyebut. Mau jadi apa? Enggak ada harapan. Tapi begitu ketemu sama Tuhan Yesus, Kak Devina punya harapan. Di situ Tuhan naruh pengharapan dalam hidup Kak Devina. Jadi adik-adik, itu yang Kak Devina rasakan waktu Kak Devina selesai dalam pemulihan Tuhan itu, Kak Sinta. Oke, luar biasa ya Kak Devina Yeah. ya. Tuhan bekerja sangat dahsyat dalam kehidupan Kak Devina. Betul. Nah yang mau ditanyakan lagi, Yeah. waktu umur 5 tahun kan Yeah. Kak Devina udah mulai pisah nih sama ayah. Betul. Nggak ada kasih sayang dari seorang ayah, seorang bapak. Terus pernah nggak Kak Devina ketemu lagi sama papa? Ketemu Kak, Oh, waktu iya? sudah remaja. Oh iya, Sudah besar. terus Yeah. apa yang Kak Devina lakukan? Nah, adik-adik, waktu Kak Devina pertama kali, kan jadi ceritanya kokonya Kak Devina ya nomor 1, dia ngajakin yuk papa mau ketemu. Waktu Kak Devina sudah remaja, tapi Kak Devina enggak mau. Kak Devina kan benci, enggak mau. Dia bilang, ngapain aku ketemu? Enggak mau. Aku benci soalnya sama papa, enggak mau ketemu. Diajak berkali-kali enggak mau. Berkali-kali enggak mau. Akhirnya Kak Devina memutuskan, oke aku mau, tapi asal ada duitnya. Kalau enggak dikasih uang, aku enggak mau ketemu. Bilangin ke papa gitu. Terus akhirnya suatu saat ya oke, nanti papa kasih uang gitu. Dan kalian tahu Kak Devina ngarani. Jadi uangnya enggak mau yang namanya 10.000, 5.000, 2.000, enggak mau. Pokoknya harus yang merah, yang ratusan. Kalau enggak Kak Devina enggak mau ketemu papa. Kenapa? Kak Devina benci, ngapain ketemu? Udah ngasih uang, enggak, apa enggak, ngapain gitu. Akhirnya Kak Devina ketemu sama papa
Gara-gara apa? Pengen uangnya aja. Jadi ketemu, minta uang. Dikasih uang, seneng. Ketemu lagi, minta uang lagi. Kalau nggak dikasih uang, nggak mau ketemu. Seperti itu. Kenapa Kak Devina benci? Kak Devina benci. Kak Devina bahkan waktu itu papa peluk-peluk. Rasanya kayak, gitu. Kayak nggak mau dipeluk. Kenapa? Kak Devina luka. Luka di hatinya Kak Devina. Benci di situ, luka. Jadi Kak Devina tuh enggan sebenarnya mau ketemu sama papa tuh nggak mau. Akhirnya ketika Kak Devina dipulihkan sama Tuhan itu, terus Tuhan berkata, kamu harus belajar yang namanya mengampuni orang tuamu. Waduh, itu ya rasanya ya susah, nggak bisa. Waktu itu Kak Devina ingat Kak Devina dilayani beberapa orang. Dia berkata, yuk Dev, ampuni orang tuamu. Kamu sebut aja, Tuhan aku mau mengampuni papa, aku mau mengampuni mama. Sebut aja, dia bilang gitu. Waktu itu dilayani sama beberapa kakak, tapi Kak Devina tidak bisa nyebut. Kak Devina cuma diem dan nangis. Tidak bisa nyebut adik-adik, kan apa? Terlalu dalam. Lukanya itu terlalu dalam. Jadi Kak Devina gak bisa mengampuni. Sampai sekitar 30 menit Kak Devina tetap diam. Sampai kakak yang melayani ini adik-adik, mulai dari 4 orang yang melayani sampai hilang. Cuma tinggal 1 orang yang melayani sampai bingung. Ya Tuhan, ini anak keras kepala banget ya. Keras kepala, gak mau mengampuni. Kak Devina waktu itu gak bisa. Sampai kira-kira mau sejam itu Kak Devina hanya diam, dan diam, tanpa ada kata yang terucap sedikit pun. Susah. Sampai akhirnya saya teriak sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku mau, tapi aku tidak mau. Saya berkata, Tuhan, aku mau, tapi aku tidak mampu. Tolong aku. Waktu itu, tiba-tiba adik Kak Devina merasakan ada aliran masuk. Aliran itu masuk dalam hatinya Kak Devina. Ces. Seperti beku, tapi tiba-tiba kayak cair. Cair, ces. Akhirnya di situ Kak Devina mulai bisa mengucapkan, Tuhan, aku ampuni papamu. Waktu Kak Devina ngucapin itu, ada kelegaan dalam hati Kak Devina. Ada suatu kelegaan dalam hati Kak Devina untuk bisa mengampuni orang tua Kak Devina, kakak semuanya. Dan detik itu Kak Devina benar-benar plong hatinya, lega banget nih. Tuhan terima kasih. Kak Devina mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa mengampuni orang tuaku, sudah bisa menerima dia. Dan detik itu hubungan saya sama papa mulai dipulihkan. Dulu yang namanya datang hanya karena uang, sekarang sudah tidak karena uang lagi. Kak Devina benar-benar hubungannya detik itu mulai dipulihkan sama Tuhan. Mulai pulih. Dan ketika papa sampai meninggal, itu hubungan Kak Devina sudah dipulihkan sama Tuhan. Sebagai seorang papa dan anaknya. Bahkan Kak Devina yang merawat papa detik-detik papa mau meninggal. Dan luar biasa sih. Jadi adik-adik juga harus nih, ya namanya belajar untuk mengampuni. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni ya Kak Devi ya. Orang yang bersalah kepada kita, orang yang pernah melukai hati kita. Nah, Betul, Kak. Siang hari ini kita mau berdoa bersama-sama buat setiap adik-adik yang ada di rumah, yang punya luka hati, yang pernah disakiti, yang belum bisa mengampuni. Seperti yang Kak Devina lakukan, kita mau minta Tuhan. Kita mau minta Tuhan turunkan pengampunan Tuhan dalam hati adik-adik. Dan supaya kasih Tuhan yang memampukan adik-adik untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk kita semua tutup mata ya. Bapa di surga, kami datang Tuhan di hadapan-Mu siang hari ini. Hati yang terluka Tuhan, hati yang pernah disakiti,
hati yang punya kepahitan Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami minta Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kepada kami kasih-Mu, mengalir di hati kami Tuhan. Mampukan setiap kami adik-adik Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Mungkin adik-adik bisa mengingat nama setiap orang-orang yang pernah menyakiti adik-adik. Mungkin ayah, mungkin ibu, papa, mama, siapapun teman di sekolah, kakak, adik, siapapun siang hari ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan mau memulihkan hati adik-adik yang seperti yang Kak Devina lakukan. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau yang mengingatkan setiap kami. Setiap nama-nama Tuhan yang pernah membuat sakit hati di hati kami Tuhan, yang pernah membuat luka di hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengampuni mereka Tuhan. Tuhan, kami mau mengampuni mereka Tuhan. Yes. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Yes. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang sudah menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau tidak pernah melihat dosa kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, biar kasih yang sama itu mengalir di hati kami Tuhan. Dan memampukan kami untuk kami bisa mengampuni juga orang yang pernah bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, cabut setiap luka hati di hati setiap kami Tuhan. Setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan punya kasih seperti Engkau Tuhan. Siang hari ini mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus pulihkan Tuhan bebat setiap hati yang luka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang saat ini memulihkan satu persatu Tuhan. Tuhan memeluk setiap adik-adik Tuhan dan menjadikan hati adik-adik yang baru Tuhan. Hati yang baru Tuhan Kau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Biar pengampunan-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah dipulihkan dan kami percaya Tuhan. Kami adik-adik yang berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Kami adik-adik yang jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami adik-adik yang sungguh Tuhan bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Nah Kak Sinta, gak hanya cuma mengampuni Kak Sinta. Kita tuh perlu yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan setiap kita. Jadi ketika adik-adik nanti mulai dilukai segala macamnya, Roh Kudus akan mengingatkan, ayo maafin, ayo berdamai. Roh Kudus itu penghibur dan penolong buat kita. Amen. Terus juga kemarin kan Kak Yuli juga sudah sampaikan, di mana kita ucapkan kata-kata positif, kata berkat buat hidup kita. Karena hidup kita itu bukan dengar apa kata manusia Kak Sinta, tapi dengar apa kata Tuhan. Di mana orang lain boleh berkata, kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu siapalah, tapi Tuhan berkata apa? Kamu berharga, kamu spesial. Itu yang harus kita percayai Kak Sinta. Di mana kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Jadi dengar apa kata Tuhan, bukan dengan apa kata manusia. Jadi belajar untuk memperkatakan terus siang dan malam tentang siapa Tuhan, tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kayak gitu Kak Sinta. Oke, ya. Jadi adik-adik, setelah hidup kita dipulihkan, kita harus membangun hidup kita. Bangunnya dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan perkataan iman, perkataan yang positif. Gitu ya Kak Devina ya? Betul. Ya, dan minggu kemarin sudah ada challenge buat adik-adik yang mengerjakan tugasnya. Siapa yang bisa menuliskan kata-kata berkat, kata-kata positif buat hidupnya sendiri, untuk membangun hidupnya sendiri. Nah, waktu itu kan disuruh mengirimkan video ya. Nah, sudah banyak video yang masuk. Yuk siang hari ini kita mau lihat sama-sama videonya ya. Sudah siap semuanya? Ini dia videonya. Aku kepala dan bukan ekor. Aku di atas dan bukan di bawah. Aku takut dan cinta Tuhan. Buah-buah roh ada di padaku. Aku kuat, aku pintar
dan penuh hikmat. Aku panjang sabar dan penuh sukacita. Aku diberkati untuk memberkati. Bahagia, sukses, sehat, dan penuh kasih. Aku menjadi terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, videonya luar biasa ya adik-adik ya. Nah, perkatakan terus setiap hari perkataan iman adik-adik. Perkataan yang manis pasti akan membuahkan hal yang manis juga dalam kehidupan adik-adik. Hidup adik-adik akan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, bukan atas perkataan orang. Oke? Nah, sekarang kita mau games ya. Tetap semangat di rumah semuanya. Halo adik-adik, saatnya kita bermain games. Untuk games hari ini kita akan bermain TTS Alkitab adik-adik. Apa itu kak? TTS itu teka-teki silang. Nah nanti cara bermainnya di layar adik-adik akan muncul TTS gambarnya ya adik-adik. Nanti kakak akan memberikan clue untuk adik-adik bisa menjawab TTS tersebut. Nanti adik-adik bisa menulis jawabannya di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya. Untuk satu orang tercepat akan mendapatkan 2 poin. Dan untuk orang kedua dan seterusnya akan mendapatkan 1 poin adik-adik. Dan nanti 2 orang dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Oke, sebelum kita mulai, adik-adik harus siapin Alkitabnya masing-masing nih, buat kita bisa jawab semua pertanyaan yang dikasih nanti. Oke, udah siap semua? Udah siap semua? Oke, kita mulai aja ya. Oke kak. Kita mulai di game pertama. 1 menurun. Tempat Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang pada zaman dahulu itu di mana ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kastela tahu nggak nih? Kayaknya tahu kak, tapi coba kasih clue lagi deh kak. Oke deh. Pada waktu itu tuh Tuhan Yesus pergi dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Nah kita buka aja deh di Markus 1 ayat 9. Ayo cepat ya adik-adik, bisa langsung tulis di kolom chat. Buka Alkitabnya. Kayaknya udah ada yang dapat nih. Iya kak, kayaknya udah nih kak. Kita kasih tahu aja ya jawabannya. Jawabannya benar adalah Sungai Yordan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah 2 mendatar. Di Taman Eden terdapat 4 sungai adik-adik dan salah satu sungai tersebut mengandung emas. Nah, pertanyaannya, apakah nama sungai yang mengandung emas tersebut adik-adik? Nah, tahu nggak nih kak? Apa ya? Oke, gitu kita buka aja di Kejadian 2 ayat 11. Kayaknya udah pada ketemu nih kak. Mending Kayaknya langsung udah aja ada jawabannya. Jawabannya adalah Sungai Pison. Lalu pertanyaan untuk 3 menurun. Suatu hari Tuhan Yesus ikut dengan ibunya untuk pergi ke sebuah pernikahan. Di situ Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kalinya. Nah, pertanyaannya adalah di mana tempat Tuhan Yesus melakukan mujizatnya itu? Mujizatnya adalah mengubah air menjadi anggur adik-adik. Nah, kalau yang nggak tahu bisa dicari di Yohanes 2 ayat 1. Wah, kayaknya udah ada yang dapat nih Kak Stella. Iya nih kak, kayaknya udah pada pinter-pinter nih kak. Wow, Mending langsung jago aja. nih. Oke. Jawabannya adalah di Kana. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, 4 mendatar. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke suatu kota. Di sana ia bertemu dengan seorang perwira yang memohon untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh adik-adik. Nah pertanyaannya, di manakah tempat kota Tuhan Yesus bertemu dengan perwira tersebut? Nah kayaknya pada belum tahu ya kak ya kalau yang ini. Iya, pada belum tahu nih. Kita kasih tahu aja ayatnya dong. Nah ayatnya bisa dicari di Matius 8 ayat 5. Nah kayaknya sudah nih kak, langsung aja. Jawabannya adalah di Kapernaum. Oke, selanjutnya ada 5 mendatar. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi untuk menginjili orang-orang. Dia pergi ke suatu tempat. Nah, tempat itu tuh ada 2 orang yang kerasukan. Lalu 2 orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak di mana tempat orang yang kerasukan itu? Tahu nggak Kak Stella kira-kira? Pernah dengar sih kak. Pernah dengar ya? Pernah nih. Nah, kalau gitu teman-teman kita buka di Lukas 8 ayat 26. Oke, kayaknya udah tahu semua nih. Udah kak nih udah berat. Oke, Ada yang kita kasih benar. tahu aja jawabannya. Jawabannya ada di Gerasa. Selanjutnya ada 6 menurun.
pada waktu itu, pada zaman dahulu di Israel itu ada orang nih, seseorang yang dirampok teman-teman. Nah lalu ada singkat cerita ada 3 orang nih yang lewat, yang 3 orang ini ada salah satu dari 3 orang ini yang menolong orang yang dirampok ini teman-teman. Nah kira-kira orang yang berarti baik itu yang menolong korban perampokan itu dia orang dari mana ya teman-teman? Ada yang tahu nggak asal orang-orang itu? Gampang nih Kak, sering banget ada di sekolah minggu. Iya, kita buka aja di Lukas 10 ayat 33. Kayaknya ada yang tahu nih. Iya Kak, udah bisa nih adik-adik Kak. Langsung aja jawabannya Kak. Ayo, kita kasih tahu. Jawabannya benar ada di Samaria. Lalu untuk pertanyaan 7 mendatar adalah suatu hari saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan suatu tempat karena firman Allah telah berjanji untuk menurunkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, di manakah tempat Roh Tuhan akan turun untuk murid-murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak Kak? Ya, Kak Stella ya? Ya udah, kalau nggak tahu bisa dicari di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Cepat ya adik-adik. Langsung aja jawab di kolom chat. Nah ini udah Kak. Wah kayaknya udah nih. Ayo kita kasih tahu dong di mana ya Kak Stella ya? Jawabannya ada di Yerusalem. Oke, selanjutnya ada 9 menurun. Nah ini paling gampang sih Kak Stella. Kita langsung aja deh kasih pertanyaannya. Nah kota di mana Tuhan Yesus lahir itu di mana? Ayo adik-adik. Ada yang tahu nggak? Wah gampang banget Gampang Kak. banget nih. Pasti adik-adik semua harusnya udah tahu dong Iya apa dong. ini. Tapi biar lebih jelasnya kita buka di Matius 2 ayat 1. Oke, langsung aja deh Kak Stella kita kasih tahu. Jawaban yang benar ada di Bethlehem. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah 7 menurun. Nah, suatu hari Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat di mana ia bertemu dengan pemungut cukai yang sangat kaya raya bernama Zakeus. Pertanyaannya, di manakah Tuhan Yesus bertemu dengan Zakeus? Pasti adik-adik tahu nggak sih Kak? Kayaknya nggak asing deh. Nggak asing nih Kak. Untuk yang belum tahu bisa dibuka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah udah Kak, udah ada yang Ini benar udah ada nih. yang benar nih. Iya, mending kita langsung aja kasih tahu jawabannya. Kita kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah di Yeriko. Lalu untuk 8 menurun. Suatu hari firman Tuhan turun atas Nabi Elia. Tuhan Yesus berfirman untuk menyuruh Nabi Elia pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang di sana. Nah pertanyaannya, di manakah tempat Tuhan Yesus menyuruh Nabi Elia pergi adik-adik? Wah kayaknya ini juga nggak asing deh. Iya, tapi tahu. kayaknya adik-adik ada yang belum tahu nih Kak. Iya, kita kasih tahu Jadi aja. bisa dibuka di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Udah nih Kak, kayaknya udah pada ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah Sarfat. Oke, selanjutnya ada di 10 mendatar. Nah, singkat cerita nih teman-teman. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu tuh ada satu orang yang pengen menguburkan mayat Tuhan Yesus. Nah, namanya orang itu adalah Yusuf. Nah, lalu pertanyaannya, Yusuf orang yang kaya yang menguburkan mayat Tuhan Yesus itu, dia itu berasal dari mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kak Stella tahu nggak nih kira-kira? Ini bukan Yusuf orang tuanya Tuhan Yesus kan Bukan Kak? dong. Oh beda ya Kak. Gimana nih Kak carinya? Nah, kalau gitu kita cari di Matius 27 ayat 57. Ayo adik-adik, dicari jawabannya di Alkitab. Ayo, ada yang udah ketemu belum? Langsung aja ya komen di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya jadi. Oke, kita kasih tahu aja deh jawabannya Kak Stella. Jawaban yang benar adalah di Arimatea. Oke, selanjutnya ada 11 menurun. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus tuh pergi menginjili. Nah, di suatu gerbang kota dia bertemu seorang ibu sama anak tunggalnya. Nah, anaknya tersebut tuh udah mati Kak Stella. Nah, tempat di mana anak muda yang mati dibangkitkan Tuhan Yesus itu ada di mana ya? Ada yang tahu nggak? Kak Stella kira-kira ngerti nggak nih ceritanya? Susah nih Kak, mending Kayaknya kasih tahu ayatnya kita kasih deh tahu Kak. aja ya Iya. ayatnya ya.
Ayatnya di Lukas 7 ayat 11. Oke, Langsung ayo aja adik-adik. dicari ya adik-adik. Ayo semangat. Pasti ada yang udah tahu nih karena udah baca Alkitabnya Iya ya. dong kak, harusnya. Oke, kita kasih tahu aja deh jawaban yang benar. Jawaban yang benar ada di Nain. Selanjutnya ada 12 mendatar. Nah, ini nih ceritanya ketika zaman Musa dan umat Israel itu pergi di padang gurun nih. Ketika mereka pergi di padang gurun, mereka itu haus. Tapi mereka ketemu tempat yang airnya pahit, lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa untuk meminta kepada Tuhan biar mengubah air pahit itu menjadi manis. Nah, pertanyaannya, nama tempat air pahit yang menjadi manis itu di mana ya, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Di mana tuh kak? Kita kasih tahu aja deh ayatnya. Ayatnya ada di Keluaran 15 ayat 23. Oke, setelah baca Alkitab pastinya tahu dong, Kak Tahu Stella. dong kak, kan udah ada di jawabannya di Alkitab. Oke, kita kasih tahu aja jawabannya. Jawaban yang benar ada di Mara. Untuk pertanyaan 13 mendatar, suatu hari Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon untuk makan di sana adik-adik. Nah, waktu saat Tuhan Yesus sedang makan, datanglah seorang perempuan membawa pundi-pundi minyak yang berisikan minyak yang mahal adik-adik. Lalu menuangkan minyak itu di atas kepala Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah di manakah rumah Simon tempat Tuhan Yesus diurapi tersebut adik-adik? Wah, di mana ya Kak Stella? Kayaknya Kurang ya kak Iya. ya, kurang pada asing gitu kak. asing kayak gitu. Nah, kalau untuk adik-adik yang nggak tahu bisa cari di Matius 26 ayat 6. Nah, udah nih kak, kayaknya udah mulai banyak jawab nih kak. Kayaknya harusnya udah bisa nih. Iya, langsung aja kak kita kasih tahu jawabannya. Jawabannya ada di Betania. Oke, buat pertanyaan terakhir nih adik-adik, ada di 14 mendatar. Nah, ini nih ceritanya ketika Tuhan Yesus tuh udah disalib adik-adik. Lalu ada dua murid Tuhan Yesus tuh pergi ke suatu tempat. Nah, tempat yang didatangi oleh dua murid Tuhan Yesus itu, nama tempatnya itu apa yo adik-adik? Kayaknya bingung deh. Kita langsung Bingung, buka Kak. aja deh di Lukas 24 ayat 13. Ayo adik-adik. Ingat ya adik, ini pertanyaan terakhir. Jadi ayo cepetan jawab ya adik. Oke. Nah, kita kasih tahu aja deh Kak Stella jawabannya. Boleh kak, ayo kak. Karena udah pada baca Alkitab, pasti udah ketemu jawabannya. Iya dong kak. Jawaban yang benar adalah di Emmaus. Nah adik-adik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan kita udah dapat poin. Nanti poin tersebut akan dijumlahkan. Dan 2 orang dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah yang akan diumumkan di Instagram Kingdom Kids CKIIK. Jadi jangan lupa untuk follow dulu ya adik-adik. Oke, karena game kita sudah berakhir. Kalau begitu, sampai jumpa di Games berikutnya. Adik-adik, waktunya kita mau beri persembahan ya. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahan yang ada, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah ada dibuat di rumah ya. Lalu kita mau angkat ke Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau yang berkati adik-adikmu di rumah, Kau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Dan biarkan kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.